Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri. Bersama saya, Diadisa Putri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan nelayan mengapung di Laut Panipahan, Rokan Hilir. Untuk mengungkap kasus kematian, masyarakat yang kehilangan anggota keluarga supaya melapor ke polisi. Seorang kurir sabu-sabu disergap polisi saat melintas di Jalan Raya Bangko, Rokan Hilir. Bersama tersangka, polisi menyita 79 kg lebih sabu-sabu. Dua alat berat dikirim Polda Riau ke lokasi bencana di Palembayan, Kabupaten Agam. Pengiriman alat berat untuk membuka akses jalan dan membantu proses evakuasi. Sesosok mayat ditemukan nelayan mengapung di Laut Panipahan, Rokan Hilir, Riau. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu belum diketahui identitasnya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Panipahan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan mencari keberadaan keluarganya. Berdasarkan ciri-ciri jenazah, polisi telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Warga yang kehilangan anggota keluarga diharapkan dapat melapor ke kantor polisi terdekat. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, jenazah yang diperkirakan sudah meninggal lebih dari 3 hari itu kemudian dimakamkan di TPU Panipahan. Diinformasikan ke SAR dan Posal beserta dan Ramil dan Pos Airut untuk dievakuasi, ditarik ke darat. Jadi, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Untuk identitas bagaimana Anda sudah diketahui? Ini masih belum diketahui yang ditangkap yang Mr. X ya. Tetapi dari pihak SAR sendiri beserta pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya atau wilayah lainnya yang berdekatan dengan Panipahan untuk penemuan mayat ini dengan ciri-ciri. Kalau untuk ciri-ciri fisik yang terlihat masih menggunakan rantai. Di sebelah kiri, tatonya ada sebelah kiri, gambar rantai juga ya, gambar kayak pedang gitu. Pedang. Mudah-mudahan segera pihak keluarganya bisa diketahui dan bisa datang. Polisi masih mencari keberadaan keluarga korban dan menyelidiki penyebab kematian. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hilir, Riau. Kok ngatur aku? Banjirop melanda sejumlah wilayah pesisir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Salah satunya di Kelurahan Tanjung Unggat, air merendam permukiman setinggi lebih kurang setengah meter. Banjirop di kawasan ini sering terjadi karena permukiman berada di dataran rendah. Akibat dilanda banjir, warga mulai kesulitan air bersih karena sumur sudah terendam air laut. Meski air sudah merendam rumah dengan ketinggian sekitar 50 cm, namun warga masih tetap bertahan. Banjir rob yang melanda kawasan ini sudah berangsur surut dibanding 1 hari sebelumnya. Berapa meter, berapa sentimeter? Kemarin segini lah bang. Sepaha ya? Waktu kena banjir segitu kita sempat diungsikan Bu? Atau? Nggak ada bang. Di rumah aja kita stay Bu ya? Di rumah aja. Bantuan pun nggak ada. Sana kita? Nggak dalam, segini aja tuh ibu-ibu itu sana. Ayo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanjung Pinang mengimbau supaya warga waspada banjir susulan karena cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan lebat dan air pasang laut naik. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Pembunuhan terhadap seorang wanita muda disoroti sejumlah elemen masyarakat dan menjadi atensi khusus Polda Kepulauan Riau. Korban bernama Dwi Putri Aprilian, dihabisi secara tragis oleh sejumlah orang saat korban dipaksa mengikuti tradisi pelaris untuk bekerja sebagai LC di sebuah tempat hiburan di Batam. Kuasa hukum korban mendatangi kantor polisi supaya perkara pembunuhan diusut tuntas. Kabid Humas Polda Kepri mengatakan, penyidikan kasus berjalan sesuai prosedur dan ditangani tim penyidik secara profesional. Ini apa yang menguatkan ini bagaimana Polsek itu dalam melakukan penyidikan di backup oleh Satreskrim Polresta Barelang dan juga dari pembina fungsi reserse itu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga diasistensi dan dimonitor langsung oleh Bapak Kapolda. Tujuan ini bagaimana terangnya suatu permasalahan karena bagaimanapun juga korban ini adalah merantau meninggalkan keluarganya, kerabatnya itu jauh ke sini memang untuk bekerja dan memang bekerja mereka ini adalah sudah cukup lama ya, artinya bukan baru bekerja tetapi memang sudah bekerja di suatu perusahaan yang sudah cukup lama. Nah, para penyidik ini sudah diberi kemampuan pembekalan terhadap kemampuan kompetensi dalam hal penyidikan perkara sejelas-jelasnya, setuntas-tuntasnya dan juga dilakukan penyelidikan perkara ini secara SCI atau yang kita sebut dengan Scientific Crime Investigation atau penyidikan tindak pidana berdasarkan ilmiah. Sementara salah seorang perwakilan kuasa hukum mengatakan pihaknya akan mengawasi penyidikan hingga terungkap tuntas. Pihaknya telah mempelajari sejumlah bukti visual, termasuk rekaman kamera pengawas dari lokasi kejadian. Kami ingin meminta dengan sangat terhadap proses hukum ini secara teliti, secara detail agar kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga almarhum ini bisa tercapai. Ada catatan khusus nggak untuk kasus ini? Catatan khususnya sih tidaklah ya. Sama-sama lah kita membantu kepolisian untuk bisa mengungkap karena kami tahu di sini duganya masih ada korban-korban lain. Jadi kita sama-sama lah seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, Polsek, Polres, Polda ini membackup semuanya gitu. Jadi kita sama-sama aja mencari alat bukti yang kurang dengan tujuannya nanti bisa terpenuhi semua unsur itu. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam pembunuhan tersebut. Diketahui motif pembunuhan karena ingin mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keinginan pemilik usaha, sehingga harus menjalani ritual pelaris, namun justru korban disiksa hingga tewas. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.